Mantan suamiku memaksaku menandatangani surat cerai tepat saat aku baru saja memegang hasil USG yang menunjukkan kehamilan kembar, hanya agar ia bisa tepat waktu pergi mencoba baju pengantin dengan putri ketua dewan direksi sebuah grup konglomerat. Tepat setahun kemudian, di acara reuni akbar angkatan kami, saat ia sedang berada di puncak kekuasaan dan mengejekku sebagai sampah yang gagal, aku hanya butuh satu panggilan dari kedua anakku untuk menjatuhkan jabatan direktur utama sekaligus pernikahan miliardernya ke dalam lumpur kehinaan. Mengapa seorang ibu tunggal tanpa apa-apa sepertiku bisa mendorong seorang pengkhianat ke jurang kehancuran dengan cara yang begitu kejam dan tuntas? Aku mendorong pintu dan melangkah masuk ke ruang VIP restoran Kencana Mulia. Saat jam dinding menunjukkan pukul 19.30, udara di dalam sudah terasa pekat oleh aroma parfum mahal, asap cerutu yang menyengat, dan tawa palsu yang saling memuji. Sudah 10 tahun sejak aku meninggalkan bangku kuliah dengan gelar sarjana ekonomi. Konsep reuni yang dulu terasa sakral kini tak lebih dari sebuah panggung tak kasat mata, tempat mereka yang gagal akan meringkuk malu-malu di sudut. Sementara mereka yang punya sedikit pencapaian berlomba-lomba memamerkan kunci mobil mewah, tas desainer edisi terbatas, atau jabatan berlapis emas di kartu nama mereka. Aku menarik kursi kosong di sudut paling tersembunyi, tepat di samping tirai beludru merah yang menjuntai dari langit-langit. Di tubuhku hanya terbalut gaun sutra hitam polos yang memeluk tubuh, tanpa perhiasan, rambut disanggul rapi. 5 tahun menjadi seorang ibu tunggal, seorang diri berjuang membesarkan sepasang anak kembar di tengah Jakarta yang gemerlap namun kejam ini, telah mengasahku menjadi seorang wanita yang tahu cara menyembunyikan emosi. Aku menyesap segelas air putih, dengan dingin mengamati skenario basa-basi membosankan yang sedang berlangsung di hadapanku. Seharusnya aku tidak datang, tetapi ketua angkatan sudah berkali-kali menelepon memohon, mengatakan bahwa ini adalah perayaan 1 dekade kelulusan, dan para pengurus angkatan dulu tidak boleh absen. Tepat saat ketua angkatan mengangkat gelasnya hendak membuka acara, pintu kayu jati berukir mewah dari ruang VIP itu tiba-tiba didorong kuat dari luar. Tidak ada ketukan, hanya arogansi. Seluruh ruangan yang berisi 30 orang itu seketika hening. Semua mata serentak tertuju ke ambang pintu. Yang melangkah masuk bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang pria yang mengenakan setelan 3 potong abu-abu yang dijahit khusus, melekat sempurna pada postur tubuhnya yang tinggi tegap. Hidungnya mancung, rambutnya ditata klimis ke belakang tanpa sehelai pun yang berantakan. Di pergelangan tangan kirinya, berkilauan sebuah jam tangan Patek Philippe, yang nilainya setara dengan sebuah apartemen mewah di SCBD. Ia melangkah masuk dengan gaya tenang, tatapan matanya yang tajam menyapu seisi ruangan seperti seorang raja yang sedang menginspeksi rakyatnya. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang, tangan yang memegang gelas tanpa sadarku genggam erat hingga memutih. Itu Bima, mantan suamiku. Pria yang melemparkan surat cerai ke wajahku di tengah hujan deras 5 tahun lalu dengan kata-kata kejam. Bersamamu, aku selamanya hanya akan jadi pegawai rendahan. Aku butuh karier, dan kamu tidak punya kapasitas untuk memberikannya. Ketua angkatan adalah yang pertama bereaksi. Ia hampir melompat dari kursinya, bergegas ke pintu, membungkukkan badan dengan senyum menjilat yang membuat orang merinding. Ya ampun, Pak Direktur Bima, angin apa yang membawa bos besar ke sini? Kami kira Bapak sibuk dengan urusan di grup, tidak akan bisa datang. Suatu kehormatan besar, Pak. Silakan, Pak, silakan duduk di kursi utama. Maaf semuanya, kata Bima dengan nada angkuh. Rapat Dewan Direksi grup tadi molor dari jadwal. Istri saya juga terus merengek minta diantar belanja. Butuh waktu lama membujuknya agar mau pulang. Saya terlambat. Malam ini, semua tagihan di sini, catat saja atas nama saya, semuanya bersenang-senang saja sepuasnya. Suara decak kagum dan tepuk tangan riuh langsung membahana. Teman-teman lama mengerubungi Bima seperti lalat menemukan madu. Ada yang menuangkan anggur, ada yang menarikkan kursi. Mereka berlomba-lomba bertanya tentang proyek-proyek triliunan rupiahnya, memuji-muji istrinya, sang putri mahkota yang ia sebut dengan nada penuh kebanggaan. Bima duduk di posisi sentral, menyalakan sebatang cerutu dan mengembuskan asap putih, sesekali mengangguk menanggapi sanjungan dengan senyum setengah bibir. Aku tetap diam di sudut gelap, napasku perlahan kembali normal. 5 tahun menghindar, akhirnya takdir dengan ironisnya mengatur pertemuan di tempat sempit ini. Aku berniat meraih tas tanganku, berdalih anakku sakit agar bisa pergi. Aku tidak takut padanya, aku hanya merasa mual harus menghirup udara yang sama dengan pria brengsek itu. Namun, tepat saat aku baru sedikit bergeser, tatapan Bima menyapu sudut tempatku duduk, gerakannya mengisap cerutu terhenti. Di balik kepulan asap tipis, aku melihat matanya menyipit,
Lalu sebuah senyum licik penuh niat jahat perlahan merekah di bibirnya. Ia mematikan cerutunya, mengetuk-ngetukkan jari yang mengenakan cincin kawin berlian ke permukaan meja kaca. Wah, wah, lihat siapa yang duduk di sana. Kalau tidak salah ingat, itu primadona angkatan kita dulu, kan? Kirana, kenapa duduk meringkuk di sudut begitu? Sudah lama tidak bertemu, kamu hampir membuatku tidak mengenalimu. Seluruh 30 pasang mata di ruangan itu sontak berbalik ke arahku. Suasana tiba-tiba menjadi hening yang menyesakan. Kisah bahwa aku dan Bima pernah menikah lalu bercerai dengan cepat, tidak seorang pun di angkatan kami yang tahu. Karena saat itu kami baru lulus, mengadakan pernikahan sederhana di kampung, dan belum sempat mengabari teman-teman, pernikahan itu sudah kandas. Di mata mereka saat ini, Bima hanya sedang menyapa seorang teman lama. Tapi hanya aku dan dia yang mengerti, ribuan belati tak kasat mata sedang diarahkan kepadaku melalui setiap suku katanya. Aku mempertahankan ekspresi tenang, tidak berdiri, juga tidak mundur. Aku menatap lurus ke matanya. Selamat malam, Pak Direktur. Anda begitu sibuk tapi ingatannya masih bagus sekali. Saya hanya tidak suka keramaian. Duduk di sudut ini lebih tenang. Tenang? Bima tertawa keras. Suaranya menggema di ruang VIP, membawa penghinaan yang tak disembunyikan. Ia mendorong kursinya, berdiri, dan perlahan berjalan ke arahku. Waktu kuliah kamu sombong sekali, kan? Pria yang mengejarmu antre panjang saja tidak kamu lirik. Kudengar beberapa tahun ini kamu hidup susah di luar sana, menjadi orang tua tunggal. Kenapa? Wajahmu juga tidak jelek-jelek amat. Kenapa setelah 5 tahun masih belum bisa menemukan tangkapan yang lebih baik? Atau standarmu terlalu tinggi, merasa paling hebat? Jadi semua pria takut dan lari tunggang langgang? Suara tawa kecil mulai terdengar dari beberapa wanita yang dulu iri padaku. Ketua angkatan melihat situasi mulai tegang, buru-buru mencoba menengahi, tapi Bima mengangkat tangan menghentikannya. Matanya menatapku dari atas, seperti seseorang yang berdiri di puncak kejayaan menatap seekor semut di dasar lumpur. Ia ingin membuktikan padaku, lihat, setelah meninggalkanku, kamu selamanya hanya akan jadi pecundang miskin. Sementara aku, setelah meninggalkanmu, aku memiliki seluruh dunia. Aku menyunggingkan senyum tipis, perlahan berdiri. Sepatu hak tinggiku yang berwarna hitam mengetuk lantai dengan suara tak yang tajam. Tinggiku hanya sebatas dagu Bima, tapi tatapanku saat ini tidak mendongak menatapnya. Aku menatap menembus dirinya, menatap lurus pada kepengecutan yang coba ia tutupi dengan lapisan barang-barang bermerek. Tangkapan yang baik atau buruk, tergantung cara orang memakannya. Pak Bima, ada yang suka makan hidangan mewah tapi harus berlutut, merendahkan diri menjilati sepatu orang lain agar bisa makan. Sementara saya lebih suka memasak semangkuk nasi putih dengan keringat dan air mata saya sendiri, tapi malam hari bisa tidur nyenyak tanpa harus terkejut karena merasa terhina. Jadi, saya rasa hidup saya sekarang sangat berharga. Setidaknya, lebih berharga daripada mereka yang menjual nurani demi sebuah jabatan. Kau, wajah Bima seketika berubah, dari merah padam menjadi pucat pasi, urat-urat di pelipisnya berkedut. Ucapanku telah menusuk tepat di titik lemahnya, pada rasa malu terbesar yang ia telan mentah-mentah saat menerima menjadi menantu yang diatur oleh keluarga istrinya yang kaya raya. Ia menggeretakkan gigi dan melangkah maju, menghalangi jalanku. Mulutmu besar sekali, masih saja keras kepala dan bodoh seperti dulu. Akan kulihat, dengan sikap seperti ini, berapa lama kau bisa bertahan di Jakarta. Wanita tidak tahu diri sepertimu, seumur hidup hanya pantas hidup di dasar masyarakat. Aku menggenggam erat tali tasku, bersiap membalas, ketika tiba-tiba pintu ruang VIP yang berat itu sekali lagi didorong hingga terbuka lebar. Bunda, Bunda Kirana. Dua suara jernih, melengking, dan kekanakan terdengar, merobek atmosfer permusuhan yang pekat. Semua orang di ruangan, termasuk Bima, sontak menoleh ke arah pintu. Di sana berdiri dua anak kecil. Seorang anak laki-laki mengenakan kemeja flanel mungil, tangannya menggenggam erat seorang anak perempuan yang memakai gaun putri berwarna putih bersih, dengan pita merah menyala di rambutnya. Dua anak yang manis, berkulit putih, montok, dan mirip seperti dua tetes air. Tapi yang membuat seluruh 30 orang di ruangan itu seolah kehabisan napas, tak ada yang berani bernapas kuat, adalah wajah kedua anak itu. Mata hitam legam yang sedikit sipit, hidung mancung, bibir tipis. Mereka sangat mirip dengan Bima, mirip sampai menakutkan. Seperti sebuah fotokopi yang ditempelkan, sempurna dari wajah sang direktur utama yang sedang berdiri di tengah ruangan. Bara dan Hana sama sekali tidak takut pada keramaian. Begitu melihatku, mereka langsung melepaskan genggaman tangan dan berlari tergopoh-gopoh ke sudut ruangan. Hana langsung melompat ke pelukanku,
memeluk kakiku erat, mulut kecilnya cemberut manja. Bunda, Mbak Siti ke toiletnya lama sekali. Kami bosan menunggu di lobi, jadi kami tanya resepsionis di mana ruangan Bunda. Kami kangen Bunda. Bara tampak lebih tenang. Ia berdiri di sampingku, tangan mungilnya memegang ujung gaunku, mata jernihnya yang waspada menyapu seisi ruangan, dan akhirnya berhenti pada pria jangkung yang berdiri menghalangi ibunya. Aku berjongkok, satu tangan memeluk Hana, satu tangan mengelus kepala Bara. Mataku terasa panas, tapi aku menahan agar tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Aku sudah berpesan pada pengasuh mereka untuk menunggu di area bermain di lantai 1. Tidak kusangka kedua anak pintar ini bisa menemukan jalan sampai kemari. Saat aku perlahan berdiri tegak, aku menatap lurus ke arah Bima. Ia telah membatu. Seluruh tubuh Bima kaku seperti patung, matanya terbelalak maksimal, menatap tajam pada kedua anak itu. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya terengah-engah, kedua tangannya yang mengenakan jam tangan miliaran rupiah itu gemetar hebat, gemetar sampai ia harus mengepalkan kedua tangannya, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kepanikan yang luar biasa. Anak-anak ini, mereka. Suara Bima serak dan pecah, bunyinya seperti rintihan seseorang yang sedang dicekik. Ia mundur setengah langkah, kakinya tersandung kaki sofa, nyaris jatuh. Bisik-bisik di dalam ruangan mulai terdengar seperti sarang lebah yang pecah. Orang-orang menunjuk, menutup mulut karena takjub. Kemiripan biologis itu adalah bukti baja yang tak bisa dibantah oleh penyangkalan apapun. Aku menarik Bara dan Hana sedikit ke belakangku, berdiri tegak, mengangkat kepala menghadapi kehancurannya. Benar. Perkenalkan, Pak Direktur Bima, ini kedua anak saya. Berapa umur mereka? Tanya Bima. Tapi matanya tidak menatapku, melainkan terpaku pada wajah Bara. Bibirnya bergetar menantikan sebuah angka. 5 tahun. 5 tahun, 5 tahun. Bima mengulang-ulang angka itu seperti orang gila. Pupil matanya mengerut tajam. Seorang pebisnis licik sepertinya, bagaimana mungkin tidak bisa menghitung matematika sederhana ini? 5 tahun yang lalu, malam saat ia memaksaku menandatangani surat cerai dan mengusirku dari rumah, ditambah 9 bulan 10 hari masa kehamilan. Cocok sekali, hingga ke setiap detiknya. Bima tiba-tiba maju selangkah, mengulurkan tangan seolah ingin menyentuh Hana. Kirana, kenapa waktu itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku kamu sedang hamil? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Aku mundur, menepis tangannya di udara, mataku sedingin es. Untuk apa? Untuk menghalangi jalanmu menuju puncak karier? Tenang saja, 5 tahun ini aku melahirkan sendiri, membesarkan sendiri, mendidik mereka sendiri. Di akta kelahiran mereka, bagian nama ayah dicoret. Sejak malam kau melangkah keluar dari pintu untuk kepelukan wanita lain, anak-anak ini selamanya tidak ada hubungannya lagi denganmu. Tiba-tiba, Bara mendongakkan wajah mungilnya, mata hitam legam yang diwarisi dari pria di hadapannya, justru memancarkan tatapan dingin dan jauh yang kejam. Bocah itu mengerutkan kening, menunjuk lurus ke arah Bima, dan berkata dengan suara lantang, "Bunda, om-om ini siapa? Kenapa dia terus menatap Bunda dan tadi mau menyentuh Hana? Aku tidak suka dia." "Om-om?" Panggilan om-om yang keluar dari mulut putra kandungnya sendiri telah menghantam Bima dengan pukulan telak. Ia mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah, mulutnya ternganga tak mampu mengucapkan sepatah kata pembelaan. Aku tersenyum lembut, mengelus kepala putraku, sengaja berbicara dengan keras, agar semua orang di ruang VIP itu bisa mendengar, hanya orang asing yang tidak kita kenal. "Sayang, tempat ini terlalu berisik, tidak cocok untuk kita. Bunda antar kalian pulang tidur." "Ya." Aku menggandeng tangan kedua anakku, dengan tegas berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan di belakang tatapan terperangah dari 30 teman lama dan sosok yang sedang rubuh gemetar berpegangan pada meja, sang direktur utama triliuner. Tapi aku tahu, kemunculan Bara dan Hana malam ini telah menyalakan sebuah bom waktu, dan mereka yang pernah menginjak-injak ibu dan anak ini 5 tahun lalu, bersiaplah untuk membayar harga yang sangat mahal, yang tak pernah bisa mereka bayangkan. Pintu kayu jati yang berat itu perlahan tertutup, memutus total semua bisik-bisik yang mulai mendidih seperti air di atas api. Suara hak sepatuku mengetuk lantai marmer dingin di sepanjang koridor restoran, berirama, mantap, dan tanpa sedikit pun getaran. Aku menggenggam erat tangan mungil Bara dan Hana. Kedua anak itu dengan patuh melangkah mengikuti ibunya, postur mereka yang kecil justru menjadi sumber kekuatan raksasa yang menopang seluruh duniaku saat ini. Udara di luar koridor yang beraroma minyak sereh terasa kontras dengan suasana sesak dan pengap di ruangan yang baru saja aku tinggalkan. Aku sama sekali tidak menyesal telah mengungkap kebenaran ini. Menyembunyikan? Kenapa aku harus menyembunyikan? Aku bukan pezina, bukan pencuri,
dan jelas bukan orang yang membuang darah dagingnya sendiri demi mengejar kemewahan kosong. Aku melahirkan anak-anakku dengan terhormat, membesarkan mereka dengan terhormat, mengajarkan mereka sopan santun dan harga diri. Membiarkan Bima melihat mereka hanyalah cara untuk mendaratkan tamparan tak kasat mata pada kesombongannya yang konyol hari ini, tapi aku tahu, seseorang yang sangat menjaga gengsi seperti Bima tidak akan mudah membiarkanku pergi begitu saja. Dan benar seperti dugaanku, saat kami bertiga baru sampai di lobi lift, langkah kaki yang tergesa-gesa dan goyah terdengar dari belakang. "Kirana, berhenti, berhenti, jelaskan padaku." Teriakan Bima memecah keheningan koridor restoran mewah itu. Beberapa pegawai yang berdiri di dekatnya terkejut dan menoleh. Aku berhenti, perlahan berbalik. Bima berlari ke arah kami seperti binatang yang terpojok. Setelan 3 potong yang tadi rapi kini kusut masai. Dasi telah dilonggarkan dengan kasar. Wajahnya memerah, entah karena anggur atau karena syok yang baru saja menimpanya. Bima terengah-engah, berhenti sekitar 2 langkah dari kami. Matanya panik menyapu wajah Bara dan Hana, lalu kembali terpaku padaku. Di dalam matanya, ada campuran kebingungan, penolakan, dan sedikit ketakutan. Bara, secara naluriah, maju selangkah, merentangkan kedua tangannya untuk melindungi Hana. Mata hitamnya menatap tajam pada pria yang sedang kehilangan kendali itu. Hana memeluk kakiku erat, tangan mungilnya mencengkeram gaunku. "Kedua anak ini, jelaskan padaku, kapan mereka lahir? Kenapa kau berani menyembunyikan hal sebesar ini dariku?" "Kirana, mereka berdua anakku, kan?" Jawab aku. Suara Bima meninggi, kedua tangannya terayun di udara seolah ingin mencengkeramku, tapi tertahan di tengah jalan saat bertemu dengan tatapanku yang sedingin es. Aku merangkul bahu kedua anakku, mengelus lembut rambut Bara untuk menenangkannya, lalu mendongak menatap wajah yang telah berubah bentuk karena kehilangan kendali di hadapanku. "Pak Direktur Bima, ini tempat umum, tolong jaga sikap Anda. Anda membuat anak-anak ketakutan." "Sikap apa?" Bima nyaris meraung, tapi ia berusaha merendahkan suaranya saat melihat tatapan penasaran dari beberapa resepsionis di kejauhan. "Kau melahirkan anakku, darah dagingku, selama 5 tahun tanpa memberitahuku sepatah kata pun. Sekarang kau menyuruhku jaga sikap. Hak apa yang kau miliki untuk merampas hakku sebagai seorang ayah? Apa kau tahu kau sedang melakukan perbuatan yang sangat kejam?" Aku tertawa. Tawa yang keluar dari lubuk hatiku, membawa rasa getir bercampur penghinaan. Kejam? Orang yang tega mendorong istrinya keluar rumah di tengah hujan deras demi menikahi putri orang kaya, sekarang berani bicara tentang kekejaman di hadapanku? Hak sebagai ayah? Aku menyeringai, setiap kata yang keluar setajam silet, memotong semua argumen konyolnya. Kau menuntut hak sebagai ayah dengan kapasitas apa? Kapasitas sebagai orang yang memaksa istri menandatangani surat cerai, agar bisa tepat waktu mencoba baju pengantin dengan putri seorang direktur? Atau kapasitas sebagai orang yang baru saja mengejekku sebagai pecundang yang tidak bisa mendapatkan pria yang lebih baik? Dengarkan baik-baik, Bima. Di akta kelahiran kedua anak ini, hanya ada nama ibu. Mereka memakai margaku. Aku menggunakan darah, daging, masa muda, dan nyawaku di meja operasi untuk melahirkan mereka. Mereka milikku, satu-satunya milikku. Kau tak lebih dari seorang pengecut yang menyumbang separuh DNA lalu lari terbirit-birit. Jangan berdiri di sini dan bicara tentang hak istimewa yang tidak pernah pantas kau miliki. Kau sudah gila. Bima tergagap, mundur setengah langkah. Kemarahan dan logikaku yang tajam bagai seember air dingin yang menyiram wajahnya, melunturkan lapisan wibawa yang susah payah ia bangun. Kau menyembunyikan mereka karena kau membenciku, kan? Kau ingin menggunakan mereka untuk membalas dendam. Kirana, jangan kekanak-kanakan seperti itu. Lihat dirimu sendiri, seorang diri, gaji pas-pasan. Apa yang bisa kau berikan pada kedua anak itu untuk menjamin kehidupan terbaik? Kau hanya akan membuat mereka ikut menderita. Berikan mereka padaku. Aku sekarang punya uang, punya posisi. Aku bisa menyekolahkan mereka di sekolah internasional, membiarkan mereka tinggal di villa mewah. Sebelum Bima selesai bicara, aku mengangkat tangan, memotong fantasinya yang menggelikan. "Diam." Suaraku dingin dan tegas. "Kau pikir uangmu bisa membeli segalanya? Mungkin bisa membeli nuranimu, tapi jangan harap bisa membeli anak-anakku. Sekolah internasional? Villa mewah? Kau mau membawa anak-anakku pulang untuk memanggil wanita yang merebut suami ibu mereka dengan sebutan bunda? Kau mau membiarkan darah dagingmu sendiri hidup menumpang dan merendahkan diri di bawah bayang-bayang keluarga kaya istrimu? Bima, jangan membohongi dirimu sendiri. Kau menginginkan anak-anak ini atau kau hanya sedang ketakutan? Takut rahasia ini terbongkar, dan kursi direktur utama pemberian ayah mertuamu akan lenyap.
Takut istri putri mahkotamu akan menendangmu keluar rumah jika tahu kau diam-diam punya 2 anak di luar nikah. Wajah Bima berubah dari merah menjadi pucat pasi. Setiap kata-kataku menusuk tepat ke sudut tergelap dan terhina di dalam jiwanya. Istri Bima, Sandra, putri konglomerat properti terbesar di kota, terkenal sebagai wanita yang dominan dan pencemburu. Ia menikahi Bima karena penampilan tampan dan kepatuhannya, bukan untuk menerima seorang pria yang membawa sisa-sisa pernikahan sebelumnya. Bima sangat tahu itu. Ia menuntut anak-anak ini bukan karena cinta ayah, melainkan karena naluri posesif seorang pria arogan dan kepanikan saat melihat variabel di luar kendalinya muncul mengancam kekuasaannya saat ini. Kau berani mengancamku. Aku tidak punya waktu untuk mengancammu. Aku hanya sedang memperingatkanmu. Pintu lift berbunyi ting lalu terbuka. Aku menggandeng tangan Bara dan Hana masuk, menekan tombol lantai basement. Sebelum pintu logam itu tertutup, aku menatap lurus ke mata Bima yang memerah, meninggalkan kalimat terakhir yang menghancurkan semua ilusinya. Hidupku dan anak-anakku sangat tenang. Jika kau berani melangkahkan satu kaki saja untuk mengganggu kami, aku bersumpah akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang sedang kau puja-puja. Ingat, kau punya banyak hal untuk hilang, sedangkan aku tidak. Selamat tinggal, Pak Direktur. Pintu lift tertutup, mengurung Bima di luar dengan ketidakberdayaan dan ketakutan yang luar biasa. Aku melihat sosoknya menghilang melalui celah pintu, lalu menghela napas panjang. Baru saat itulah seluruh tubuhku mulai terasa lemas. Ketegangan dan kekuatan yang kupaksakan selama setengah jam terakhir telah menguras tenagaku. Bunda, Om tadi orang jahat ya? Tanya Hana dengan mata bulat polosnya. Bara meremas tanganku erat, suaranya tegas. Kalau Om itu ganggu Bunda, Bara akan pukul dia. Bara akan lindungi Bunda. Aku tersenyum, berlutut di lantai lift yang dingin, memeluk kedua malaikat kecilku. Mataku terasa panas, tapi aku bersumpah tidak akan menangis. Air mataku sudah kering sejak 5 tahun lalu. Tidak apa-apa sayang. Ada Bunda di sini. Tidak ada yang bisa mengganggu kita. Kita pergi makan es krim, ya? Lalu pulang dan tidur nyenyak. Aku menggendong Hana. Menggandeng Bara keluar dari lift. Bayangan kami bertiga memanjang di lantai basement. Aku tahu pertempuran malam ini hanyalah permulaan. Bima tidak akan menyerah. Atau lebih tepatnya, keegoisan dan ketakutannya akan mendorongnya melakukan hal-hal yang lebih gila. Tapi aku tidak takut. Wanita lemah yang hanya bisa menangis dan memohon 5 tahun lalu sudah mati. Yang berdiri di sini sekarang adalah seorang ibu, seorang pejuang, yang siap menghancurkan siapapun yang berani menyentuh anak-anaknya. Taksi meluncur di kegelapan kota. Cahaya lampu jalan memburam di kaca jendela. Aku memeluk kedua anakku yang tertidur lelap, membiarkan kenangan pahit malam hujan 5 tahun lalu perlahan kembali. Jelas dan setajam silet, seolah baru terjadi kemarin. Malam ini Jakarta kembali diguyur hujan di luar musim. Suara hujan yang berderap di kaca taksi mengingatkanku pada rasa dingin yang merayap di tulang punggung. Kenangan adalah sesuatu yang sangat kejam. Kau pikir kau sudah menguburnya di bawah ribuan lapisan waktu, tapi hanya dengan setetes hujan, sebuah suara yang akrab, ia akan tumbuh kembali dan mencabik-cabik hatimu hingga berdarah. 5 tahun lalu, juga di malam hujan badai seperti ini, langit segelap masa depanku saat itu. Saat itu aku dan Bima baru berusia 25 tahun. Kami adalah cinta sejak masa kuliah, saling mencintai dengan semua kemurnian dan kemiskinan masa muda. Setelah lulus, kami mengabaikan penolakan keluarga untuk menikah sederhana di kampung, lalu bersama-sama merantau ke Jakarta. Kami menyewa sebuah kamar kos sempit seluas 20 meter persegi di Bekasi. Kamar tua beratap seng, saat musim panas, panasnya seperti oven, saat musim hujan, bocor di mana-mana. Tapi saat itu aku tidak merasa menderita. Aku bekerja sebagai akuntan di perusahaan swasta kecil, sementara Bima menjadi staf penjualan di perusahaan material bangunan. Setiap sore pulang kerja, aku ke pasar, memasak makan malam hangat, dan menunggunya pulang. Aku dengan bodohnya percaya bahwa selama kami sehati, suatu hari nanti kami akan bisa membeli apartemen kecil, memiliki anak-anak yang baik, dan membangun sebuah keluarga sejati. Tapi aku salah. Kemiskinan tidak mengikis cintaku, tapi ia mengikis sisa nurani dan harga diri Bima. Sekitar 6 bulan sebelum perceraian, Bima mulai berubah. Ia pergi pagi pulang larut malam, pakaiannya selalu beraroma anggur impor dan parfum wanita mahal. Ia mulai mengeluh masakanku hambar, kamar kos kami seperti kandang tikus, dan pakaianku kampungan. Aku mencoba bersabar, berpikir bahwa tekanan pekerjaan membuatnya lelah. Puncaknya adalah malam hujan yang menentukan itu. Sore itu, aku izin setengah hari untuk pergi ke rumah sakit bersalin. Dokter yang melakukan USG tersenyum dan berkata, "Selamat ya, Mbak,
Hamil kembar. 2 kantung janinnya sehat, sudah ada detak jantungnya. Memegang hasil USG, aku menangis bahagia. Semua kepenatan dan sakit hati selama setengah tahun terakhir seolah lenyap. Aku bergegas pulang, membeli sebuket bunga kecil, memasak makanan kesukaan Bima, dan menunggunya. Aku ingin memberinya kejutan. Aku percaya kehadiran 2 malaikat kecil ini akan menariknya kembali menjadi pria hangat dan penuh kasih seperti dulu. Pukul 10.11, lalu 12 malam. Makanan sudah dingin. Hujan di luar semakin deras. Bima masuk, tidak melepas sepatunya yang basah, melangkah lurus ke tengah ruangan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia melemparkan setumpuk kertas ke atas meja. Tanda tangani. Aku terkejut. Hasil USG di belakangku langsung kuremas. Aku mengambil kertas itu. 4 kata tercetak tebal. Surat gugatan cerai. Kepalaku pusing, telingaku berdengung. Bima, apa ini? Kamu bercanda? Kita baik-baik saja, kan? Siapa bilang kita baik-baik saja? Bentak Bima. Aku muak dengan kehidupan miskin ini. Muak dengan bau minyak goreng di rambutmu. Muak dengan kandang tikus ini. Aku seorang pria. Aku punya ambisi. Aku butuh karier. Dan kamu? Apa yang bisa kamu berikan selain makan malam dengan sayur kangkung? Tubuhku gemetar. Kata-katanya menusuk jantungku. Kamu punya wanita lain, kan? Tanyaku dengan suara tercekat. Bima tidak mengelak. Ia mengangkat dagunya dengan angkuh. Benar. Dia putri tunggal ketua dewan direksi di tempatku bekerja. Dia mencintaiku. Dia bisa memberiku jabatan kepala cabang dalam semalam, memberiku mobil, villa. Sesuatu yang seumur hidupmu tidak akan pernah bisa kau berikan. Minggu depan keluarganya terbang dari Amerika untuk membicarakan pernikahan. Kita akhiri saja. Pria di hadapanku terasa begitu asing, kejam, dan hina. Ia terang-terangan menjual ikatan pernikahan 7 tahun kami demi kemewahan. Tangan yang menyembunyikan hasil USG kembar gemetar hebat. Sedetik yang lalu, aku hampir berteriak padanya, kita akan punya anak, apa kau tidak takut dosa? Tapi melihat tatapan dingin Bima, aku tersadar. Jika aku memberitahukan keberadaan kedua anak ini, apa yang akan ia lakukan? Seseorang yang tega menginjak-injak istrinya demi karier, apakah akan membiarkan 2 anak ini menjadi penghalang? Atau ia akan memaksaku aborsi? Atau lebih buruk lagi, keluarga kaya itu akan menggunakan uang untuk merebut anak-anakku dan menendangku ke jalanan dengan tangan kosong? Tidak. Sama sekali tidak. Anak-anakku akan kulindungi sendiri. Pria busuk sepertinya selamanya tidak pantas menjadi ayah mereka. Bima mengeluarkan sebuah kartu ATM dari sakunya. Di sini ada 500 juta, anggap saja sebagai kompensasi untuk masa mudamu. Cukup untukmu mencari tempat tinggal baru dan hidup nyaman beberapa tahun. Ambil, tanda tangani, lalu bereskan barang-barangmu dan pergi malam ini juga. Aku menatap kartu ATM emas yang tergeletak di atas surat cerai. 500 juta. 7 tahun masa muda, cinta, dan pengorbananku dihargai semurah itu. Aku tersenyum sinis. Perlahan aku mengambil pulpen dan menandatangani surat itu dengan satu goresan tegas. Aku mendorong surat itu kembali padanya, lalu mengambil kartu ATM dan melemparkannya ke wajah Bima. Simpan saja uang kotormu itu untuk membeli jabatan. Masa mudaku tidak ternilai, kau tidak pantas membayarnya. Mulai detik ini, kita putus hubungan. Mati pun tidak akan saling bertemu. Aku berbalik, menyambar koper kecilku, mengenakan jas hujan tipis, dan melangkah keluar ke tengah hujan. Hujan menampar wajahku, dingin menusuk tulang. Aku berjalan sendirian di kegelapan, satu tangan menyeret koper, satu tangan memeluk perutku yang masih rata. Air mata bercampur dengan air hujan yang asin. Malam itu, aku bersumpah pada langit Jakarta yang sedang mengamuk. Aku akan hidup. Aku akan melahirkan anak-anak ini, membesarkan mereka menjadi manusia yang paling terhormat. Dan jika suatu hari nanti pengkhianat itu muncul kembali, aku akan membuatnya membayar harga atas kehinaannya. Taksi berhenti mendadak di depan gerbang apartemen, memutus lamunanku. Aku menggendong Hana yang tertidur, menggandeng Bara turun dari mobil. Malam ini Jakarta tidak hujan, besok langit akan cerah, dan aku tahu, mulai besok, badai yang sesungguhnya baru akan menerpa pintu rumahku. 3 hari berlalu sejak malam yang kacau di restoran Kencana Mulia. 3 hari, aku membuang kartu SIM lamaku, memblokir semua kemungkinan kontak dari teman-teman lama. Aku tahu dengan kekuasaan dan jaringan Bima saat ini, menemukan alamat atau sekolah anak-anak hanyalah masalah waktu, tapi aku tidak lari. Aku bekerja seperti biasa, mengantar jemput anak seperti biasa, mempersiapkan mental untuk konfrontasi langsung yang tak terhindarkan. Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan terletak di sebuah gang besar yang tenang di Jakarta Selatan. Sore itu,
Aku mengendarai motor matikku ke depan gerbang sekolah pukul 16.30. Begitu masuk ke gang, mataku langsung tertuju pada sebuah Mercedes Maybach hitam mengilap yang diparkir, memakan hampir setengah jalan. Kehadiran mobil semewah itu di sebuah TK swasta kelas menengah langsung menarik perhatian banyak orang tua. Tepat di samping mobil itu ada warung es teh milik Bu Sumi, seorang wanita tua berusia 60-an yang ramah dan sudah berjualan di sana selama 10 tahun, mengenal setiap wajah orang tua dan anak-anak. Dari sudut pandang Bu Sumi sore itu, kejadiannya seperti adegan sinetron. Ya Gusti, itu mobil hitam panjang dari jam 2 siang sudah di situ. Saya sambil ngunyah sirih ngeliatin terus. Pintu kebuka, keluar anak muda gagah, pakai jas mahal, parfumnya wangi banget. Dia bolak-balik depan gerbang sekolah, matanya melotot ke dalam. Pas anak-anak keluar, dia langsung nempel ke pagar, ngeliatin si kembar anaknya Mbak Kirana, si Bara sama Hana. Dia lambai-lambai tangan, ngeluarin 2 kotak mainan gede, teriak-teriak, "Bara, Hana, sini sama papa." Anak-anak itu pucat ketakutan, nempel terus sama Bu Guru. Bu Guru pegangin mereka, nggak mau buka gerbang. Anak muda itu mukanya asem, ngeluarin dompet, mau nyogok satpam biar bisa masuk. Saya sudah gatal mau ambil sapu buat ngusir, pas banget si Kirana datang. Seperti yang dilihat Bu Sumi, saat aku menurunkan standar motorku, darahku mendidih. Bima berdiri di depan gerbang, mencoba membujuk kedua anakku yang ketakutan di belakang guru mereka dengan mainan mahal. Melihatku, Bu Guru seolah lega. Aku melangkah cepat ke arah gerbang, membanting helm ke jok motor. "Bima, apa yang kau lakukan di sini?" Bima terkejut, wajahnya sedikit bingung, tapi dengan cepat kembali memasang tampang superior. "Kirana, kau datang. Aku hanya ingin mengunjungi anak-anak. Sudah 3 hari nomormu tidak aktif. Aku harus menyewa detektif untuk menemukan sekolah ini. Aku bawakan mereka Lego edisi terbatas." Aku melirik mainan yang tergeletak di trotoar, lalu menatap pria yang mengaku sebagai ayah itu. "Kau pikir mainanmu berharga di sini? Lihat, kau membuat mereka ketakutan. Bu Guru, tolong bawa anak-anak masuk. Tunggu saya sebentar, jangan biarkan orang asing mendekat." Saat bayangan anak-anak hilang di koridor, aku kembali menghadapi Bima. Beberapa orang tua mulai berhenti dan berbisik. "Aku tidak peduli. Yang harus malu di sini bukan aku. Kau menyewa detektif untuk menyelidiki kami?" Direktur utama sebuah grup besar. "Bertingkah seperti penguntit rendahan, bukankah aku sudah memperingatkanmu? Jangan bicara seperti itu padaku." Bima berbisik marah, mendekat agar orang lain tidak mendengar. "Rendahan? Kau menyembunyikan anak-anakku selama 5 tahun, membiarkan mereka sekolah di tempat kumuh seperti ini, memakai baju murahan dari pasar. Kau pikir itu mulia? Sadarlah Kirana. Lihat mobil dan pakaianku. Aku bisa memindahkan mereka ke sekolah bilingual terbaik, dengan sopir pribadi. Aset atas namaku cukup untuk membuat mereka hidup mewah seumur hidup. Kau seorang ibu, tega merampas masa depan cerah anak-anakmu hanya karena keegoisanmu?" Kata-katanya lancar seolah sudah dihafal. Di kepalanya, uang adalah segalanya. Aku melipat tangan di dada, tertawa. Tawa yang terdengar getir dan ironis. "Masa depan cerah, apa definisimu tentang itu? Hidup bergelimang harta tapi harus memanggil wanita lain bunda? Mewarisi properti tapi selalu was-was disingkirkan oleh keluarga istrimu? Bima, kau lupa satu hal mendasar." Aku maju selangkah, menatap matanya yang sok berkuasa. "Seorang anak butuh disusui, butuh dirawat saat demam tinggi. 5 tahun lalu, saat aku memeluk mereka yang muntah-muntah di rumah sakit tengah malam, kau di mana? Saat aku menghitung setiap rupiah untuk membeli susu, kau di mana? Oh, kau sibuk memakai jas mahal, naik mobil mewah, dan membungkuk memegangi gaun istri kayamu. Anak-anakku memakai baju murah memangnya kenapa? Baju mereka bersih dan wangi. Mereka sekolah di sini memangnya kenapa? Di sini guru menyayangi mereka, mengajari mereka terima kasih dan minta maaf. Mereka anak-anak yang terdidik dan punya harga diri. Sedangkan kau, seluruh tubuhmu berbalut barang mewah, tapi di dalam berbau busuk pengkhianatan. Apa yang mau kau ajarkan pada anak-anakku? Kau." Bima tercekat, wajahnya memerah karena malu. Ia mengangkat tangan hendak menamparku, tapi urung saat melihat tatapan tajam Bu Sumi dan beberapa satpam. Ia mengepalkan tangannya. "Apapun yang kau katakan, hubungan darah tidak bisa diubah. Di tubuh mereka mengalir darahku, hukum mengakui hakku sebagai ayah. Jika kau tidak kooperatif, aku akan menuntutmu ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh. Dengan kondisi finansialku, tidak ada pengadilan yang akan memberikan anak-anak pada ibu tunggal berpenghasilan rendah sepertimu." Itu adalah kartu terakhirnya, menggunakan hukum dan uang untuk mengancam seorang ibu. Tapi Bima salah menilai lawannya.
Aku tersenyum kasihan. Menuntut ke pengadilan? Silakan saja, aku sangat menyambutnya. Tapi Bima, sebelum kau menuntut, pikirkan baik-baik. Begitu kasus ini meledak, media akan memberitakan kisah seorang direktur utama yang kejam, menelantarkan istrinya yang sedang hamil kembar demi mengejar putri konglomerat. Bagaimana nasib saham perusahaanmu? Ayah mertuamu, yang sangat menjaga kehormatan, akan berpikir apa tentang menantu tak tahu malunya ini? Dan istrimu? Apa dia akan diam saja melihatmu membawa pulang 2 anak untuk berbagi warisan? Wajah Bima langsung pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Kata-kataku menusuk tepat ke ketakutan terbesarnya. Bima takut kehilangan anak, tapi ia 1000 kali lebih takut kehilangan jabatan dan harta kekayaannya. Kau pikir aku bodoh? Kau menuntut hak asuh bukan karena kau menyayangi mereka. Kau hanya terobsesi dengan kehadiran mereka. Takut mereka mengancam istana pasirmu. Kau ingin membawa mereka pergi, menyembunyikan mereka di bawah kendalimu untuk membungkamku. Tapi kau salah. Aku tidak akan menyerahkan anak-anakku, dan aku tidak butuh sepeser pun dari harta kotormu. Jika kau berani muncul lagi di sekolah anak-anakku, aku sendiri yang akan mengirimkan rekam medis kehamilan kembar dan surat cerai 5 tahun lalu ke meja kerja ayah mertuamu. Kita lihat siapa yang akan kehilangan segalanya. Selesai bicara, aku berbalik dan masuk ke dalam sekolah. Di sudut jalan, Bima berdiri mematung. Ia gemetar, tapi tak bisa mengucapkan ancaman apapun lagi. Sesaat kemudian, ia dengan marah masuk ke mobil mewahnya dan melesat pergi, meninggalkan kepulan asap dan tatapan sinis dari orang-orang. Aku menjemput Bara dan Hana. Kami bertiga berboncengan di atas motor, membelah kemacetan sore. Angin meniup rambutku. Dadaku terasa sesak, namun juga bebas. Pertarungan pertama telah memotong jalan mundur Bima, tapi aku tahu badai yang sesungguhnya masih menanti. Malam harinya, di apartemen 60 meter persegi kami, suasana terasa hening. Apartemen ini tidak luas, tapi rapi, penuh cahaya, dan tanaman hijau. Di sudut ruang keluarga ada rak buku besar penuh cerita anak-anak. Semuanya memancarkan kedamaian, sebuah atmosfer aman yang kubangun selama 5 tahun untuk melindungi anak-anakku dari badai kehidupan. Tapi hari ini, atmosfer itu seolah tertusuk lubang kecil. Setelah makan malam, Bara dan Hana tidak seperti biasanya. Hana memeluk boneka beruangnya, mengikutiku ke dapur, menatapku mencuci piring. Bara duduk termenung di kursi makannya. Anak-anak sangat peka. Peristiwa di restoran dan konfrontasi sore tadi tidak mungkin mudah berlalu dari benak mereka. Aku mengeringkan tangan, mendekati mereka. Aku tahu inilah saatnya menghadapi pertanyaan yang paling kutakuti. 2 jagoan bunda kenapa hari ini? Makanannya tidak enak? Hana menyandarkan kepalanya di leherku, berbisik. Bunda, Om yang naik mobil besar tadi sore, siapa dia? Kok dia tahu nama Hana sama Kak Bara? Aku menoleh ke Bara. Ia menatapku dengan tatapan dewasa sebelum waktunya. Bunda, Om itu bilang dia papa kami. Apa itu benar, Bun? Pertanyaan Bara jatuh dengan berat. Meski sudah kuduga, mendengar kata papa dari mulut putraku, tenggorokanku tetap terasa pahit. Bagaimana aku harus menjawab, mengatakan bahwa pria itu ayah kandung mereka, tapi ia membuang kami demi uang? Mengatakan ia pengkhianat? Jika aku menanamkan kebencian, mereka akan tumbuh dengan hati yang terluka. Aku tidak ingin anak-anakku menjadi alat balas dendam, tapi aku juga tidak bisa berbohong. Aku menarik napas dalam-dalam, tersenyum lembut. Bara, Hana, dengarkan bunda. Di dunia ini, setiap keluarga itu berbeda. Ada yang punya kakek nenek, ayah dan ibu. Ada yang hanya punya ayah. Dan keluarga kita adalah keluarga super yang hanya punya bunda dan kalian berdua. Om yang tadi sore. Benar, dia adalah orang yang bersama bunda melahirkan kalian. Mata Hana terbelalak, Bara mengerjap-ngerjap. Tapi, menjadi keluarga bukan hanya tentang melahirkan. Dulu bunda dan om itu berjalan di jalan yang sama. Tapi kemudian om itu ingin pergi ke arah gunung, sementara bunda ingin pergi ke arah laut. Tujuan hidup kami tidak sama lagi. Jadi kami memutuskan berpisah. Dia punya kehidupannya sendiri, dan bunda punya kehidupan bunda bersama kalian. Lalu kenapa dia datang mencari kami? Dia mau membawa kami pergi ya, Bun? Tanya Bara waspada. Dia datang mungkin karena penasaran ingin tahu seperti apa 2 jagoan super bunda sekarang. Tapi dengarkan bunda baik-baik. Siapapun, orang dikenal atau tidak, jika mereka mau membawa kalian pergi tanpa izin bunda, itu perbuatan salah. Kalian berhak menolak. Kalian hanya perlu ingat satu hal. Rumah kita di sini, bunda di sini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memisahkan kita bertiga. Kecuali bunda sudah tidak bernapas lagi, bunda akan melindungi kalian sampai akhir. Nggak mau.
Bunda harus hidup 1000 tahun, seru Hana, memeluk leherku erat. Bara turun dari kursinya, memeluk pinggangku. Suaranya begitu mantap hingga membuatku menitikkan air mata. Aku tidak butuh mainan dari om itu. Aku juga tidak butuh papa. Aku hanya butuh bunda. Nanti kalau aku besar, aku akan belikan rumah besar untuk bunda. Aku akan pukul siapapun yang membuat bunda menangis. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Bukan air mata kelemahan, tapi kebahagiaan. Aku memeluk kedua tubuh mungil itu. Bima mungkin punya villa triliunan, mobil mewah, dan kekuasaan, tapi ia adalah orang termiskin di kerajaan cinta ini. Ia tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dan pelukan tulus seperti ini. Penjelasanku malam itu tidak memutarbalikkan fakta, juga tidak menanamkan kebencian. Aku hanya menetapkan sebuah batasan yang jelas. Bima adalah orang asing yang kebetulan memiliki hubungan darah, tapi bukan keluarga. Hak sebagai ayah tidak terletak pada sumbangan sperma 5 tahun lalu, tapi pada 5 tahun begadang, memasak setiap suap bubur, dan mengganti setiap popok. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku berdiri di balkon. Kota berkelip di kejauhan. Aku tahu dengan mengusir Bima, aku telah memutus aksesnya pada anak-anak. Tapi seseorang yang terpojok dan tersinggung gengsinya tidak akan tinggal diam. Apalagi di belakangnya ada kekuatan lain. Saat aku memikirkan itu, ponselku di ruang keluarga bergetar hebat, pukul 23.30 malam. Nomor yang tertera adalah nomor cantik yang tidak dikenal. Firasat buruk melintas. Aku mengangkat telepon itu. Pertarungan sesungguhnya dari sisi gelap mulai menampakkan diri. Getaran telepon di tengah malam selalu membawa tekanan tak kasat mata. Aku menempelkan ponsel ke telinga tapi tidak langsung bicara. Di seberang sana, hening sejenak, hanya terdengar napas pelan dan alunan musik klasik. Jelas si penelepon ingin bermain adu mental. Tapi aku sabar menunggu. Akhirnya, suara wanita terdengar. Suara yang jernih, terlatih untuk terdengar seperti kalangan atas, tapi tak bisa menyembunyikan nada angkuh bawaan. Anda Kirana, kan? Betul. Dengan siapa saya bicara? Tawa kecil yang meremehkan terdengar. Perkenalan singkat saja. Saya Sandra, istri sah dan pemegang nasib karier Bima. Kalau kau pintar, kau pasti sudah bisa menebak kenapa aku meneleponmu selarut ini. Aku bersandar di kaca balkon, tersenyum tipis. Tentu saja. Bagaimana mungkin berita sebesar ini bisa disembunyikan dari wanita pencemburu dan pengontrol seperti Sandra? Pasti ia menyuruh orang membuntuti Bima, atau kepanikan Bima beberapa hari ini telah mengkhianatinya. Kemunculan dua anak yang mirip suaminya jelas merupakan tamparan keras bagi harga diri sang ratu. Oh, selamat malam, Bu Sandra. Malam-malam begini Anda menelepon istri lama suami Anda. Pasti rumah tangga Anda sedang bermasalah. Ya, perlu saya rekomendasikan beberapa kantor pengacara perceraian yang bagus? Di seberang sana, napas Sandra langsung memberat. Ketenanganku yang sinis di luar dugaannya. Orang-orang kaya biasa berpikir hanya dengan menyebut nama, orang kecil akan gemetar ketakutan. Jangan banyak bicara. Suara Sandra mendesis, topeng elegannya mulai retak. Aku tidak menelepon untuk mendengar pecundang sepertimu menceramahiku. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki latar belakangmu. Seorang ibu tunggal, manajer level menengah di agensi media kacangan, tinggal di apartemen cicilan. Kau pikir bisa menggunakan dua anak haram itu untuk masuk ke keluargaku, memeras suamiku, lalu hidupmu akan berubah? Kau terlalu banyak bermimpi. Anak haram. Dua kata itu menyulut amarahku. Tapi aku memejamkan mata, menekan amarah itu ke dasar hati, mengubahnya menjadi balok es yang tajam. Melawan orang gila karena cemburu, senjata terbaik adalah ketenangan mutlak. Bu Sandra, penyelidikan Anda sangat teliti, tapi sepertinya detektif Anda kurang kompeten. Jika saya mau memeras, saya sudah membawa anak-anak untuk mengacaukan pernikahan Anda 5 tahun lalu, tidak menunggu sampai sekarang. Suami Anda yang secara kebetulan menemukan keberadaan anak-anak saya, itu adalah takdir yang menghukumnya. Dan soal dia pontang-panting mencari ke sekolah, memohon pada saya agar diizinkan bertemu anak-anak, sebaiknya Anda pulang dan tampar suami Anda itu di rumah, jangan menelepon dan menggonggong pada saya. Kau berani menghinaku. Sandra berteriak di telepon. Terdengar suara barang pecah di seberang sana. Dengar baik-baik, perempuan jalang. Grup ini milik keluargaku. Bima bisa seperti sekarang karena pemberianku. Aku bisa mengangkatnya, aku juga bisa menginjaknya ke lumpur. Dan kau juga begitu. Jika kau tidak tahu diri, aku akan membuatmu kehilangan pekerjaan di Jakarta ini. Aku akan membuat hidupmu dan anak-anakmu lebih buruk dari kematian. Anda mau membuat saya kehilangan pekerjaan dengan cara apa? Menyuap bos saya? Atau menyuruh preman mengacau di apartemen saya? Aku tertawa, tawa santai yang tak peduli. Bu Sandra, Anda terbiasa hidup mewah, menindas orang dengan uang,
Jadi Anda pikir semua orang takut kehilangan uang seperti Anda. Tapi Anda lupa satu hal. Orang yang berjalan tanpa alas kaki tidak pernah takut pada orang yang memakai sepatu. Saya memulai dari nol. Paling parah ya saya kembali ke nol lagi. Tapi Anda dan suami Anda, seorang wanita karier terpandang dari kalangan atas, ketahuan mentolerir suami yang menelantarkan istri hamil, mengancam janda dan anak yatim. Bagaimana nasib saham grup keluarga Anda jika saya memberikan rekaman telepon malam ini ke media? Di seberang sana tiba-tiba hening. Hanya terdengar napas Sandra yang tercekat. Ia tidak menyangka aku akan merekam. Sebenarnya aku tidak merekam apa-apa. Aku hanya bermain gertak psikologis. Bagi orang yang menganggap citra dan reputasi perusahaan sebagai nyawa, satu noda di media adalah hal yang paling mereka takuti. Melihatnya diam, aku melanjutkan tusukan terakhirku. Dengarkan baik-baik, karena saya hanya akan mengatakannya sekali. Pertama, kedua anak itu darah daging saya, bukan alat cari uang, dan bukan sampah yang bisa Anda sebut anak haram. Kedua, barang bekas yang sudah saya buang 5 tahun lalu, selamanya tidak akan saya pungut kembali. Suami Anda bagi Anda mungkin harta karun, tapi bagi saya tak lebih dari sampah. Jika Anda mau menyimpan sampah itu, ikat dia erat-erat di rumah. Jangan biarkan dia berkeliaran di dekat sekolah anak-anak saya. Jika dia atau Anda berani muncul lagi di hadapan kami, saya tidak bisa menjamin kursi direktur utama suami Anda dan reputasi grup keluarga Anda akan tetap utuh. Kau, Sandra hanya bisa mengucapkan satu kata, gemetar. Arogansinya telah lumat oleh ketegasanku. Anggap saja ini nasihat tulus dari orang yang lebih dulu mengenalnya. Selamat tidur nyenyak di samping suami teladan Anda. Selamat tinggal. Aku dengan tegas mematikan telepon, langsung memblokir nomornya. Panggilan Sandra tidak membuatku takut, tapi itu memberiku sinyal bahwa menyelesaikan masalah ini tidak bisa hanya dengan adu mulut. Musuh picik seperti Sandra dan pria gila hormat seperti Bima tidak akan pernah menyerah jika tujuan mereka belum tercapai, atau jika mereka belum dihancurkan total. Aku masuk ke ruang kerjaku yang kecil, menyalakan laptop. Sandra benar tentang satu hal. Ia telah menyelidikiku, tapi ia hanya melihat lapisan luarnya. Ia pikir aku hanya seorang manajer menengah. Hal yang tidak diketahui oleh Sandra, Bima, dan seluruh dunia bisnis di kota ini adalah orang yang namanya tercatat sebagai pemegang 30% saham Nusantara Materials, mitra strategis terpenting yang memegang kontrak hidup mati grup milik keluarga Sandra, adalah sebuah nama yang sangat biasa. Kirana Anyani. 5 tahun terakhir, aku tidak hanya menjadi seorang ibu. Aku bekerja gila-gilaan, menggunakan modal kecil dari proyek-proyek sampingan ditambah otak tajam seorang lulusan terbaik ekonomi untuk berinvestasi. Aku bersembunyi di balik keputusan-keputusan anonim, membangun sebuah jaringan finansial yang kokoh untuk melindungi anak-anakku. Aku membuka file rahasia berisi detail kontrak dengan grup Bima. Sudut bibirku membentuk senyum berbahaya. Bima, Sandra, kalian suka menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, kan? Kalau begitu, biar ku rasakan bagaimana rasanya dicekik oleh kekuasaan. Suara ketikan keyboard terdengar di malam yang sunyi. Papan catur untuk menjatuhkan mereka telah disiapkan. Hari-hari penuh badai bagi keluarga konglomerat yang arogan itu, hitung mundurnya dimulai dari detik ini. Senin pagi, Jakarta terasa pekat oleh polusi dan kesibukan. Setelah telepon ancaman dari Sandra, aku yakin ia tidak akan tinggal diam. Dan benar saja. Baru saja aku mengantar anak-anak ke TK, sebuah Range Rover putih dengan kaca gelap tiba-tiba berhenti melintang di depan motorku. Pintu terbuka, Bima turun lebih dulu dengan wajah tegang. Di belakangnya, seorang wanita berumur 30-an, kurus tapi berbalut barang mewah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wajahnya dipoles riasan tebal, menyembunyikan kekejaman di balik kacamata hitam besar. Itulah Sandra. Di sudut jalan itu, Bu Sumi si penjual es teh kembali menjadi saksi. Ya Gusti, pagi-pagi buta sudah ribut. Mobil putih gede itu nyegat motornya si Kirana. Turun cowok ganteng yang kemarin, tapi sekarang sama istrinya. Nggak usah dikenalin, lihat gayanya yang angkuh, dagu diangkat ke langit, saya sudah tahu itu orang kaya sombong. Dia buka kacamata, melototin si Kirana kayak lihat kuman, tapi si Kirana ini anehnya tenang banget. Dia standar motornya, buka helm, lipat tangan natap mereka berdua. Auranya itu, sumpah, ngalahin si ibu-ibu pakai barang mahal itu. Seperti yang digambarkan Bu Sumi, aku tidak panik. Aku dengan tenang mematikan mesin motor, melipat tangan, menunggu drama apa yang akan mereka mainkan. Jadi ini Kirana. Dilihat langsung ternyata lebih menyedihkan daripada di foto detektif. Seorang wanita yang punya harga diri, setelah dibuang suami 5 tahun lalu, seharusnya tahu diri bersembunyi di pojokan mana.
Ini malah berani menampakkan muka, membawa dua anak haram itu ke hadapan suamiku untuk cari masalah. Kau tidak punya malu, ya? Suara Sandra melengking, sengaja dikeraskan agar orang yang lewat mendengar. Ia ingin menggunakan tekanan publik, membuatku terlihat seperti perebut suami orang yang menggunakan anak untuk memeras. Bima menarik lengan istrinya. Sandra, pelankan suaramu, banyak orang. Kita bicara di kafe saja. Ia menoleh padaku. Kirana, bisa kita bicara sebentar? Kita harus selesaikan ini. Selesaikan? Aku tersenyum sinis, menatap kafe sepi di seberang jalan, lalu melangkah ke sana. Di dalam kafe, Sandra tidak memesan minum. Ia membanting tas Hermesnya ke meja, mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya padaku. Aku pebisnis, tidak suka bertele-tele. Ini surat permintaan tes DNA di Rumah Sakit Internasional pilihan keluargaku. Aku tidak percaya dua anak sialan itu anak Bima. Orang licik sepertimu, tahu Bima sekarang direktur utama, pasti memungut anak entah dari mana lalu operasi plastik, agar mirip suamiku untuk memeras, kan? Kalau berani, besok bawa mereka ke rumah sakit untuk diambil sampelnya. Aku menatap dokumen itu, lalu menoleh ke Bima. Ia menunduk, tak berani menatapku. Jadi begini caranya ia menjelaskan pada istrinya. Ia pengecut, tak berani mengakui telah menelantarkan istri yang hamil kembar. Ia melempar semua kesalahan padaku, membuatku menjadi penipu demi menjaga citra baiknya. Aku tertawa, suara tawa yang dingin menggema di kafe. Bima, kau benar-benar membuatku takyuk. Dulu kukira kau hanya gila harta. Ternyata sekarang kau berevolusi menjadi pengecut, bersembunyi di balik rok istrimu, tak berani mengakui darah dagingmu sendiri. Operasi plastik anak 5 tahun untuk memeras? Bu Sandra, imajinasi Anda luar biasa. Kebanyakan nonton sinetron, ya? Diam. Berani tes atau tidak? Katakan saja, kalau tidak berani, berarti kau bersalah. Aku akan langsung panggil polisi untuk menangkapmu atas tuduhan penipuan dan pemerasan. Sandra menggeram. Aku dengan tenang mengambil surat itu. Aku tahu, apapun yang kukatakan, orang penuh curiga seperti Sandra tidak akan percaya sampai ada kertas berstempel merah. Dan sejujurnya, aku juga menginginkan kertas itu. Bukan untuk memeras, tapi sebagai senjata pamungkas untuk mengunci semua rencana busuk mereka. Aku menatap Sandra. Baik, saya setuju tes DNA. Kau benar-benar setuju? Bima mengangkat kepalanya, matanya memancarkan kilat aneh, entah senang atau takut. Sandra tersenyum puas. Ia pikir aku sudah terpojok. Ya, saya setuju, tapi ada satu syarat. Syarat? Kau mau minta berapa? 1 miliar? 2 miliar? Keluargaku tidak kekurangan uang, tapi memberi sepeser pun pada wanita sepertimu membuat tanganku kotor. Aku mengangkat satu jari telunjuk, menggoyangkannya. Saya tidak butuh uang sepeser pun dari keluarga Anda. Syarat saya sederhana. Setelah hasil tes DNA membuktikan 99,99% anak-anak itu adalah anak kandung Bima, kalian berdua harus menandatangani surat perjanjian hukum di hadapan notaris pilihan saya. Isinya, Bima secara sukarela melepaskan semua hak sebagai ayah, selamanya tidak boleh menuntut hak asuh, mendekati, atau mengganggu kehidupan kami dalam bentuk apapun. Jika melanggar, ia harus membayar ganti rugi kehormatan pada saya dengan seluruh saham yang ia miliki di grup Anda. Berani bertaruh, Bu pengusaha? Suasana di kafe membeku. Sandra terbelalak, tak menyangka langkahku. Biasanya wanita yang punya anak dengan orang kaya akan mati-matian menuntut pengakuan dan harta. Aku justru menggunakan tes DNA untuk memutus hak Bima, sekaligus mengancam aset Sandra. Kirana jangan keterlaluan. Bagaimanapun mereka darah dagingku, bentak Bima. Tapi Sandra langsung menatap tajam suaminya. Bagi Sandra, Bima punya anak di luar adalah aib. Jika benar, ia justru ingin menyingkirkan mereka sejauh mungkin agar tidak ada yang mengusik hartanya. Aku setuju. Jika hasilnya positif, aku sendiri yang akan membawa surat perjanjian itu untuk kau tanda tangani. Aku malah senang kau tahu diri dan membawa dua anak sialan itu enyah dari keluarga kami. Tapi jika hasilnya kau menipu, bersiaplah membusuk di penjara. Besok jam 9 pagi di RSPI, suamiku akan menunggumu di sana. Sandra berdiri, memberi isyarat pada Bima untuk mengikutinya. Bima ragu-ragu menatapku, lalu dengan patuh mengikuti istri berkuasanya. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula yang pahit, tapi sisa rasa di tenggorokanku anehnya terasa manis. Taruhan telah dipasang. Sandra pikir ia memegang kendali, tapi ia tidak tahu bahwa hasil tes DNA besok akan menjadi pemicu ledakan yang meruntuhkan seluruh kerajaannya. Karena di dunia bisnis bawah tanah, aku bukan ibu tunggal miskin. Aku adalah orang yang memegang nyawa mereka.
5 tahun lalu, saat aku menyeret koper keluar dari kamar kos, di kantongku hanya ada 2 juta rupiah. Kemiskinan, penghinaan, dan pengkhianatan telah memberiku pelajaran berdarah. Di dunia ini, pria bisa mengkhianatimu, cinta bisa mengkhianatimu, tapi uang yang kau hasilkan sendiri tidak akan pernah meninggalkanmu. Selama hamil kembar, aku hidup seperti binatang liar yang berjuang bertahan hidup. Aku menerima pekerjaan laporan pajak dari 5-6 perusahaan sekaligus. Aku bekerja siang malam. Mata panda, perut membuncit, tapi tangan tak berhenti mengetik. Berkat kecerdasan dan gelar sarjana ekonomi, aku perlahan mendapat kepercayaan. Setelah melahirkan, aku tidak berhenti. Satu tangan menggendong anak, satu tangan membuat susu, aku sambil belajar pasar saham dan investasi properti. Usahaku membuahkan hasil. Investasiku berlipat ganda. Aku tidak membeli barang mewah. Aku menggunakan seluruh uang itu melalui seorang kakak kelas yang sangat baik bernama Bayu, seorang pengacara sekaligus ahli finansial, untuk mendirikan Nusantara Materials, sebuah perusahaan pemasok bahan bangunan kelas atas. Aku tetap anonim, hanya sebagai pemegang saham terbesar 40%, menyerahkan posisi direktur pada Mas Bayu. Di mata orang luar, aku tetap seorang manajer kecil yang tinggal di apartemen cicilan. Penyamaran sempurna itu memberi kami kehidupan yang tenang. Dan ironisnya, roda takdir berputar. Grup Jaya Abadi, tempat Bima bekerja, saat ini sedang mengerjakan proyek mega resor, dan pemasok tunggal marmer impor yang memegang kendali proyek itu adalah Nusantara Materials. Untuk mendapatkan kontrak ini, Bima telah mempertaruhkan jabatan dan kehormatannya pada Dewan Direksi keluarga istrinya. Jika Nusantara Materials memutus pasokan, proyek akan mangkrak, denda keterlambatan akan mencapai ratusan miliar. Jaya Abadi akan goyah, dan Bima akan langsung ditendang oleh ayah mertuanya. Malam sebelum tes DNA, aku menelepon Mas Bayu. Mas Bayu, proyek dengan Jaya Abadi bagaimana? Halo, Bu Presiden Direktur Bayangan. Kiriman marmer tahap pertama sudah siap di pelabuhan. Besok mereka mau kirim perwakilan untuk serah terima dan transfer sisa pembayaran. Kenapa tiba-tiba tanya detail? Aku memutar pulpen. Mas, jangan kirim dulu. Bekukan pengiriman itu di pelabuhan. Bekukan? Kirana, kau bercanda. Kontrak sudah ditandatangani, kita bisa dituntut. Apa rencanamu? Suaraku menjadi dingin. Aku tidak bercanda. Aktifkan klausul force majeure di halaman 15 kontrak. Kita punya hak menunda pengiriman maksimal 15 hari untuk evaluasi ulang harga. Selama 15 hari itu, aku mau Mas sebar rumor bahwa Nusantara Materials sedang mempertimbangkan menjual kiriman ini ke kompetitor Jaya Abadi dengan harga 20% lebih tinggi. Kirana, kau mau menghancurkan Jaya Abadi? Proyek mereka sedang genting. Bima, direktur mereka, akan tamat kariernya. Sudut bibirku terangkat kejam. Itu yang aku mau Mas. Aku mau Bima terpojok. Aku mau dia merasakan semua yang ia puja hancur di depan matanya. Lakukan saja. Semua kerugian akan saya tanggung pribadi. Siapkan suratnya, tunggu aba-aba dariku besok, lalu kirim faksimile darurat ke Jaya Abadi. Baiklah. Aku tidak tahu masalahmu dengan Bima, tapi berurusan dengan ibu 2 anak berdarah dingin sepertimu, tamatlah riwayatnya. Aku menutup telepon. Aku tidak pernah pendendam. Jika Bima tidak mengusik kami, aku akan membiarkan masa lalu terkubur. Tapi ia serakah, dan istrinya, Sandra, telah menghina kami dengan keji. Aku membuka laci terkunci, mengeluarkan secarik kertas usang. Surat cerai 5 tahun lalu, masih ada bekas tanda tanganku dan noda air hujan malam itu. Bima, kau menghargai masa muda dan kehormatanku dengan 500 juta. Besok, aku akan menggunakan hasil tes DNA dan kontrak Nusantara Materials untuk menunjukkan padamu harga dari sebuah pengkhianatan. Jauh lebih mahal dari 500 jutamu. Aku melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam tas. Pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pukul 9 pagi, di ruang VIP Laboratorium Genetika RSPI, suasana terasa tegang. Aku duduk tenang sambil memeriksa email di ponsel. Di seberangku, Sandra gelisah mengetuk-ngetukkan sepatunya. Bima bersandar di dinding, tak berani menatapku, matanya terpaku pada pintu ruang hasil. 3 hari lalu, aku membawa Bara dan Hana ke sini. Sampel rambut dan air liur mereka diambil. Bima juga diambil sampel darahnya di bawah pengawasan ketat Sandra. Ia takut aku berbuat curang, jadi ia membayar mahal untuk mempercepat proses dan memastikan keamanan tingkat tinggi. Dan kini, saatnya putusan. Pintu terbuka. Seorang dokter keluar membawa amplop tersegel. Sandra langsung menyambarnya, merobeknya dengan gemetar.
Ia membaca baris kesimpulan akhir. Aku tetap duduk tenang. Aku tidak perlu melihat kertas itu. Aku hanya perlu melihat perubahan di wajah Sandra. Seketika, wajah Sandra pucat pasi. Matanya terbelalak menatap angka yang tercetak tebal. Bibirnya bergetar. Sandra, bagaimana hasilnya? Apa itu benar? Bima mendekat. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Bima. Kacamata Bima terlempar dan pecah. 5 bekas jari merah tercetak jelas di pipi sang direktur. Bangsat, penipu, kau berani membohongiku. Kau bilang pernikahanmu dulu hanya sebentar, tidak punya anak, tidak ada ikatan. Lalu angka 99,99% hubungan darah ayah anak ini apa, hah? Kau meninggalkan 2 anak di luar agar ibunya bisa datang memeras keluargaku, mencoreng mukaku. Sandra meraung, melemparkan hasil tes itu ke wajah Bima. Bima memegangi pipinya, membeku karena malu di hadapan mantan istrinya. Aku perlahan berdiri, memungut hasil tes itu dari lantai. Aku memasukkannya ke dalam tasku. Bu Sandra, Anda salah sasaran. Dia tidak membohongi Anda soal punya anak. Dia hanya terlalu pengecut untuk mengakui telah membuang kami saat saya baru hamil demi bisa menikah dengan Anda. Anda pikir Anda mendapatkan berlian, ternyata Anda memungut sampah tak tahu malu. Sekarang, kebenaran sudah jelas. Hasil ini bukan untuk memeras, tapi untuk memenuhi perjanjian kita. Aku mengeluarkan surat perjanjian hukum yang sudah disiapkan, meletakkannya di meja, baca, dan tanda tangani. Bima secara sukarela melepaskan hak sebagai ayah. Bu Sandra, Anda tidak mau harta keluarga Anda berkurang, kan? Anda tidak mau melihat wajah 2 anak ini, kan? Kalau begitu, suruh suami Anda tanda tangan. Sandra terengah-engah, ia menatap surat itu, lalu menunjuk Bima. Tanda tangani sekarang juga. Lepaskan 2 anak sialan itu. Kalau tidak, aku akan telepon papa untuk memecatmu. Aku akan mengusirmu dari rumah tanpa sepeser pun. Tekanan itu membuat Bima terpojok. Ia menatapku, memohon. Kirana, jangan paksa aku. Mereka darah dagingku. Kau minta uang berapapun akan kuberikan. Tapi jangan paksa aku menandatangani ini. Aku mendekat menatapnya dengan dingin. Darah daging. Saat kau mengusirku di tengah hujan, apa kau ingat kata itu? Saat kau menuduhku memungut anak untuk memeras, apa kau ingat kata itu? Jangan bersandiwara lagi, Bima. Kau tidak menyayangi anak-anak, kau hanya menyayangi gengsimu. Ambil pulpen dan tanda tangani. Kesabaranku ada batasnya. Di bawah paksaan Sandra, tangan yang dulu tega membuang hasil USG itu, kini gemetar menandatangani surat perjanjian. Begitu selesai, aku langsung mengambil surat itu dan memasukkannya ke tasku. Sudah selesai, kan? Ambil surat itu dan enyah dari sini, kata Sandra, kembali angkuh. Ia mengeluarkan buku cek, menulis sesuatu, merobeknya, dan melemparkannya padaku. Selembar cek senilai 500 juta rupiah jatuh ke lantai. Ini uang untuk membeli diammu. Ambil dan ubah nasibmu. Wanita miskin sepertimu pasti seumur hidup belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku menatap cek di lantai, lalu tertawa. Aku tidak membungkuk untuk mengambilnya. Aku mengangkat hak sepatuku yang runcing, menginjak cek itu, menggesek-geseknya hingga sobek. Bu Sandra, sudah kubilang uang Anda kotor, saya tidak sudi. Simpan saja untuk membeli obat penenang, karena beberapa hari ke depan keluarga Anda akan sangat membutuhkannya. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Sandra yang membeku karena keterkejutan dan Bima yang tertunduk malu. Begitu keluar dari rumah sakit, ponselku bergetar, pesan dari Mas Bayu. Faksimile penghentian pasokan marmer sudah dikirim ke grup Jaya Abadi. Mereka sekarang panik. Ketua Dewan Direksi mereka sedang mencari siapa pemilik Nusantara Materials. Aku mendongak menatap langit Jakarta yang biru. Permainan selesai. Surat perlindungan untuk anak-anakku sudah di tangan. Sekarang saatnya kartu AS yang sesungguhnya dibuka. Babak balas dendam termanis, dimulai. Meninggalkan rumah sakit dengan surat perjanjian di tangan, aku merasa beban yang menindihku selama 5 tahun akhirnya terangkat. Bara dan Hana selamanya milikku. Tak ada yang bisa menggunakan ikatan darah kotor itu untuk merebut mereka. Namun, aku tahu Bima dan Sandra tidak akan tinggal diam. Mereka akan membalas, dan aku sudah siap dengan perisai finansial yang kokoh. Benar saja, 2 hari kemudian, badai menerpa kantorku. Rabu pagi, aku baru saja tiba saat Bu Rina, manajer HRD yang juga kakak kelasku, berlari masuk dengan wajah pucat. Kirana, kamu ada masalah dengan orang besar ya? Pagi ini perwakilan grup Jaya Abadi menelepon langsung ke CEO kita. Mereka mengancam akan menarik semua dana sponsor senilai 5 miliar untuk acara akhir tahun kita. Mereka juga menekan semua mitra besar untuk memboikot perusahaan kita, kecuali
Bu Rina menatapku dengan ragu. Kecuali perusahaan memecat saya, kan, Bu? Aku melanjutkan dengan tenang. Bu Rina mengangguk. CEO kita panik. Beliau menyuruh saya memanggilmu untuk proses PHK. Kirana, Ibu tahu kamu kompeten, tapi kekuatan Jaya Abadi terlalu besar. Sebenarnya ada apa? Tidak apa-apa, Bu. Aku tersenyum. Ini masalah pribadi. Mereka mau menekan saya agar berlutut, tapi mereka salah. Ibu proses saja suratnya. Saya tidak mau menyulitkan perusahaan. Keluar dari kantor dengan kardus berisi barang-barangku, aku tidak sedih. Justru aku merasa lucu. Sandra benar-benar picik. Ia pikir dengan memutus sumber penghasilanku, aku akan hancur. Ia tidak tahu pekerjaan ini hanyalah kedokku. Begitu aku masuk taksi, telepon berdering. Nomor tak dikenal, sudah kuduga siapa. Bagaimana, Kirana, sudah terima surat PHK? Suara Sandra terdengar penuh kemenangan. Sudah kubilang, melawan keluargaku di Jakarta ini sama saja bunuh diri. Ibu tunggal pengangguran. Sebentar lagi kau akan dililit utang. Mau ku beri sedikit sedekah? Aku bersandar di kursi taksi, suaraku datar. Bu Sandra, Anda santai sekali, ya. Suami Anda sedang dikejar-kejar dewan direksi karena proyeknya mangkrak, dan Anda masih sempat mengurusi pekerjaan saya? Urusi saja kursi jabatan suami Anda. Urusan perusahaanku bukan urusanmu, perempuan rendahan. Sandra sedikit terkejut tapi tetap angkuh. Masalah kecil itu, ayahku tinggal jentikkan jari juga selesai. Aku hanya mau kau merasakan penderitaan. Kalau kau pintar, serahkan hak asuh 2 anak sialan itu pada Bima, lalu enyah dari kota ini. Keluarga kami akan merawat mereka seperti anjing peliharaan, lebih baik daripada mati kelaparan bersamamu. Jadi ini tujuan akhirnya. Di depan menandatangani surat pelepasan hak, di belakang menggunakan kekuasaan untuk memaksaku menyerahkan anak. Rencana yang licik. Aku menggenggam erat telepon. Bu Sandra, Anda terlalu percaya diri. Ayah Anda menjentikkan 10 jarinya pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah Jaya Abadi kali ini. Jaga baik-baik kursi suami Anda. Karena besok, Anda sendiri yang akan berlutut meminta maaf pada perempuan rendahan ini. Aku mematikan telepon. Taksi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Ini adalah kantor pusat Nusantara Materials. Aku turun, membuang kardus berisi barang-barang lama ke tempat sampah. Kedok sebagai pegawai rendahan sudah saatnya dilepas. Mulai detik ini, aku adalah Kirana Anjani, Ketua Dewan Direksi Bayangan Nusantara Materials, orang yang memegang leher grup Jaya Abadi. Di lantai 30, Mas Bayu sudah menunggu. Melihatku datang dengan setelan kerja putih yang berwibawa, ia tersenyum. Selamat datang, Bu Ketua. Perwakilan Jaya Abadi sudah menunggu 2 jam. Mereka seperti cacing kepanasan. Bima menelepon saya terus, minta bertemu pimpinan tertinggi kita. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap pemandangan kota. Biarkan mereka menunggu 1 jam lagi, Mas. Biar kesombongan mereka hancur lebur. Setelah itu, bawa Bima masuk ke sini, sendirian. 1 jam kemudian, pintu terbuka. Bima masuk, tampak mengenaskan. Jas kusut. Dasi longgar, mata panda, wajah pucat. Tekanan dari ayah mertua dan ancaman kebangkrutan telah mengikis habis kesombongannya. Ia menunduk, mendekati mejaku. Selamat siang, Bu Ketua. Saya Bima, Direktur Utama Grup Jaya Abadi. Saya kesini mewakili grup untuk memohon agar Ibu mempertimbangkan kembali penghentian pasokan. Kami bersedia menaikkan harga 10%. Bima perlahan mengangkat kepalanya. Saat matanya bertemu dengan wajahku yang duduk santai di balik meja mahoni raksasa, suaranya tercekat. Pupil matanya mengerut. Ia mundur, tersandung, dan jatuh terduduk di kursi tamu. Mulutnya ternganga, tangannya menunjuk gemetar ke arahku. Kirana, kenapa? Kenapa kau di sini? Kau jadi office girl di sini? Tidak, tidak mungkin. Ia masih berpegang pada ilusi bodohnya. Aku tersenyum. Senyum yang cerah tapi dingin menusuk tulang. Aku perlahan berdiri. Pak Direktur Bima, lihat baik-baik papan nama di meja ini. Bima melirik ke bawah. Papan nama kuningan itu terukir jelas. Kirana Anjani, Ketua Dewan Direksi. Kaki Bima lemas. Ia merosot di kursinya. Wajahnya dipenuhi ekspresi terkejut, ngeri, dan malu. Topeng miliarder pemberian keluarga istrinya luruh tak bersisa di hadapan wanita yang pernah ia buang karena miskin. Terkejut, kan? Orang yang kau ejek tidak bisa mendapatkan tangkapan yang lebih baik. Orang yang pagi ini dipecat karena ulah istrimu, ternyata adalah orang yang memegang nasib kariermu. Kontrak hidup mati Jaya Abadi ada di tangan ibu dari 2 anak yang baru saja kau tanda tangani surat pelepasan haknya, Bima. Kau melakukan semua ini. Kau membangun perusahaan ini untuk membalas dendam padaku. Kirana,
Kau sudah gila. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Bima tergagap, keringat membanjir. Membalas dendam padamu, aku tertawa sinis. Kau terlalu menganggap dirimu penting. Aku bekerja, aku mencari uang untuk membesarkan 2 anak yang kau buang. Untuk melindungi mereka dari orang-orang hina sepertimu dan istrimu. Jaya Abadi terjerat kontrak Nusantara Materials hanya karena kalian serakah dan tidak kompeten, makanya bergantung padaku. Bima tiba-tiba menerjang ke depan, memegangi pinggir mejaku. Matanya memerah, suaranya berubah dari kaget menjadi memelas. Kirana, demi 7 tahun pernikahan kita, demi aku adalah ayah dari Bara dan Hana. Tolong aku kali ini. Jika Jaya Abadi bangkrut, ayah mertuaku akan membunuhku. Sandra akan mengusirku tanpa sepeser pun. Aku akan kehilangan segalanya. Kirana, tolong, kirimkan marmer itu, aku janji akan menebus kesalahanku padamu dan anak-anak. Melihat pria yang berlutut di depanku, aku merasa mual, pengecut. Saat punya uang, ia menginjak-injak dan mau merebut anak. Saat terpojok, ia berlutut mengemis belas kasihan. Aku menyentakkan tangannya dari mejaku. Ikatan pernikahan kita sudah mati malam saat kau melemparkan 500 juta ke wajahku. Ayah Bara dan Hana, surat perjanjian yang kau tanda tangani masih ada di brankasku. Saat istrimu menghina dan membuatku dipecat, kau di mana? Kau diam 1000 bahasa karena takut kehilangan jabatan dan uang. Sekarang dengan kapasitas apa kau memohon padaku? Aku menekan interkom, memanggil Mas Bayu. Mas, bawa masuk kontrak Jaya Abadi. Mas Bayu masuk, meletakkan dokumen tebal di meja. Aku mengambil pulpen emasku, dengan dingin membuat tanda silang besar di halaman pertama. Pemberitahuan resmi, Nusantara Materials secara sepihak membatalkan kontrak dengan grup Jaya Abadi. Semua denda akan kami bayar sesuai klausul. Kiriman di pelabuhan akan segera dialihkan ke grup Mahakarya, kompetitor terbesar kalian. Mendengar vonis matinya, Bima berteriak, melompat ke arahku seperti binatang gila. Tapi Mas Bayu dengan cepat menghalanginya, memanggil satpam untuk menyeret direktur yang malang itu keluar dari ruanganku. Teriakan Bima perlahan hilang di balik pintu lift. Aku berdiri di dekat jendela kaca, menatap lalu lintas yang terlihat seperti semut di bawah sana. Kudeta telah selesai. Siang itu, rilis pers dari Nusantara Materials membuat geger dunia bisnis. Saham Jaya Abadi anjlok, menguap ribuan triliun hanya dalam 1 sore. Dan yang harus bertanggung jawab adalah Bima. Kabar burung menyebutkan, rapat darurat Jaya Abadi sore itu berubah menjadi ajang penghakiman. Ayah Sandra marah besar, memecat Bima saat itu juga, dan memerintahkan audit untuk mencari kesalahannya sebagai kambing hitam. Tapi tragedi terbesar Bima terjadi di rumah. Malam itu, saat aku sedang bermain Lego dengan anak-anak, teleponku berdering lagi. Nomor Sandra. Tapi suaranya tidak lagi angkuh. Aku mengangkat telepon, menyalakan loudspeaker. Kirana. Au, kau menipuku. Kau ketua Nusantara Materials, kenapa kau tidak bilang? Suara Sandra tercekat, penuh tangis, amarah, dan ketakutan. Bu Sandra, kapan saya menipu Anda? Saya selalu berdiri di atas kaki saya sendiri. Hanya saja kesombongan Anda yang membuat mata Anda buta. Pagi tadi Anda masih mau saya berlutut menyerahkan anak-anak saya, kan? Sekarang keluarga Anda yang hancur karena keangkuhan Anda dan kebodohan suami Anda. Aku mohon, Kirana, aku mohon maafkan aku. Minta uang berapapun akan kuberikan. Tolong jangan hancurkan Jaya Abadi. Papa kena serangan jantung, masuk rumah sakit. Dan Bima bajingan itu sudah kuusir dari rumah. Aku sudah memaksanya menandatangani surat cerai. Tolong, Kirana, tarik kembali keputusanmu. Aku berlutut padamu. Sandra menangis meraung-raung. Sifat oportunisnya membuatku tertawa getir. Baru kemarin membela suami, hari ini saat kepentingan terancam, ia membuangnya tanpa ampun. Persis seperti Bima membuangku dulu. Karma datang begitu cepat. Bu Sandra, bisnis adalah perang. Tidak ada tempat untuk air mata. Nusantara Materials sudah menandatangani kontrak baru. Semuanya sudah final. Urusi saja keluargamu. Soal Bima diusir, itu urusan kalian, tidak ada hubungannya denganku. Jangan telepon aku lagi. Aku mematikan telepon. Masalah dari sisi Sandra sudah tuntas. Ia akan sibuk dengan puing-puing Jaya Abadi. Tapi Bima, aku tahu pria yang kehilangan segalanya dan terpojok, akan melakukan satu perlawanan terakhir. Dan targetnya adalah aku dan anak-anak. Bara selesai menyusun Lego menjadi sebuah istana. Ia menatapku. Bunda, apa om jahat itu sudah dihukum? Aku tersenyum mengelus kepalanya. Benar sayang, orang jahat yang mengganggu kita pasti akan dihukum. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kita. Tapi aku salah.
Orang yang terpojok terkadang menjadi yang paling nekat dan tidak tahu malu. Malam itu, pukul 1 dini hari, hujan deras mengguyur Jakarta. Bel apartemenku berbunyi bertubi-tubi. Dari kamera, aku melihat Bima. Basah kuyup, pakaiannya acak-acakan, rambutnya lepek. Ia menggedor-gedor pintu, berteriak tidak jelas di tengah badai. Pengemis dari masa lalu akhirnya tiba di depan pintuku. Gedoran pintu di tengah malam itu mengingatkanku pada film horor. Di layar kamera, Bima tampak seperti binatang liar yang terluka dan putus asa. Ia telah dilucuti segalanya oleh keluarga istrinya. Kartu kredit diblokir, mobil disita, rekening dibekukan. Dari seorang direktur utama, dalam 24 jam ia menjadi gelandangan. Dan di tengah kepanikannya, satu-satunya pelampung yang coba ia raih, ironisnya, adalah istri dan anak-anak yang pernah ia campakkan. Aku tidak membuka pintu. Aku masuk ke kamar, menyelimuti Bara dan Hana yang tertidur pulas. Aku kembali ke ruang tamu, membuat segelas air hangat, dan duduk santai di sofa. Gedoran pintu berlanjut, disertai tangisan seorang pria dewasa. Kirana, buka pintunya. Aku tahu aku salah. Kirana, aku salah. Aku ini binatang. Buka pintunya. Di luar dingin sekali. Aku tidak punya tempat lagi untuk pergi. Kirana, biarkan aku bertemu anak-anak. Bara, Hana, ini Papa. Papa sudah kembali. Permohonan yang menyedihkan itu terdengar dari balik pintu. Jika aku wanita lemah, mungkin aku akan luluh. Tapi rasa kasihan sudah mati sejak malam aku memeluk perut hamilku di bawah hujan 5 tahun lalu. Aku mendekati pintu, tapi tidak membukanya. Dari balik lapisan baja, suaraku terdengar dingin dan tajam. Jangan berteriak, Bima. Mengganggu tetangga. Dan tolong jangan menyebut dirimu Papa di sini. Anak-anakku tidak punya ayah sehina dirimu. Mendengar suaraku, Bima seolah menemukan harapan. Ia menempelkan wajahnya ke celah pintu. Kirana, kau menjawab. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. 5 tahun ini aku hidup seperti di neraka, selalu merasa bersalah. Bersama Sandra, aku seperti anjing yang direndahkan. Aku dibutakan oleh kemewahan. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku sadar, hanya kau yang tulus mencintaiku. Hanya kalian keluarga sejatiku. Kirana, kau ketua Nusantara Materials, kau kaya raya. Tolong aku, kita rujuk, ya? Aku janji akan bekerja serabutan, memasak, mencuci piring, merawat kalian bertiga. Aku akan jadi ayah yang baik untuk Bara dan Hana. Buka pintunya, Kirana. Ayah yang baik? Aku tertawa getir. Apa definisimu tentang ayah yang baik? Orang yang baru ingat anaknya saat ditendang ke jalanan tanpa uang sepeser pun? Saat kau jadi direktur utama, kau mau merebut anak-anakku dengan uang. Saat istrimu menghina kami, kau diam saja karena takut kehilangan jabatan. Dan sekarang saat kau bangkrut, kau bersandiwara menjadi pria yang menyesal? Tidakkah kau merasa drama ini terlalu murahan dan memuakan? Bukan begitu, Kirana. Aku dipaksa. Sandra yang memaksaku menandatangani surat itu. Bima panik. Cukup, aku berteriak, memotong sandiwaranya. Dipaksa atau sukarela, hatimu yang paling tahu. Kau tidak mencintai kami. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Kau datang malam ini bukan karena menyesal, tapi karena kau tahu aku ketua Nusantara Materials. Kau tahu aku punya uang. Kau mau menumpang hidup padaku. Kau pikir aku ini panti sosialmu? Maaf, panti ini sudah tutup 5 tahun lalu. Pergi. Sebelum aku panggil satpam untuk menyeretmu keluar. Bima terdiam. Kebenaran yang telanjang membuatnya tak bisa berkutik. Tapi beberapa detik kemudian, sifat aslinya yang terpojok muncul. Kirana, jangan keterlaluan. Suaranya berubah dari memohon menjadi mengancam. Kau sudah menghancurkanku sampai seperti ini, kau pikir kau bisa hidup tenang. Akan kuberitahu kau, secara hukum aku masih ayah mereka. Walaupun aku sudah menandatangani surat pelepasan hak, darah tetaplah darah. Kau tidak punya hak melarangku bertemu anak-anak. Besok aku akan lapor ke KPAI. Aku akan viralkan di media sosial bahwa kau ibu kejam yang memisahkan ayah dan anak. Kita lihat apa kursi ketuamu itu bisa tetap aman saat netizen menghujatmu. Ancaman Bima tidak mengejutkanku. Anjing yang terpojok selalu menggigit. Aku tersenyum menyalakan ponsel, memutar ulang rekaman percakapan kami beberapa saat yang lalu. Bagus sekali. Rekaman suaramu yang menangis-nangis mengaku jadi anjing di rumah istrimu, ditendang keluar, dan memohon agar aku menanggung hidupmu, sudah tersimpan dengan sangat jelas. Silakan viralkan sesukamu. Aku akan posting rekaman ini, ditambah surat pelepasan hak yang kau tanda tangani, dan hasil USG 5 tahun lalu, saat kau mengusirku.
Kita lihat netizen akan menghujat seorang ibu tunggal yang mandiri atau melempar batu sampai mati pada seorang pria yang menjual darah dagingnya dan menumpang hidup pada wanita. Kau mau main kotor denganku, kan? Baik, aku akan ladeni sampai akhir. Kita lihat siapa yang akan lebih malu di Jakarta ini. Di luar pintu tiba-tiba hening, hanya terdengar suara hujan. Aku bisa mendengar napas Bima yang terengah-engah, lalu suara langkah kaki yang goyah, menjauh dari koridor. Ia takut. Ia tahu ia tidak punya senjata lagi untuk melawan wanita yang pernah ia dorong ke jurang 5 tahun lalu. Keesokan paginya, saat aku membuka pintu, ada genangan air kecil di keset. Bima telah pergi, meninggalkan akhir yang total bagi semua ilusi terakhirnya. 3 bulan kemudian, kehidupan kami bertiga kembali normal. Aku tidak pindah ke villa atau membeli mobil mewah. Aku tetap ibu tunggal yang mengantar anak ke TK dengan motor, dan malamnya bermain Lego bersama. Jabatan ketua kuserahkan sepenuhnya pada Mas Bayu. Aku hanya menjadi penasihat strategis, punya lebih banyak waktu untuk anak-anak dan diriku sendiri. Tentang Bima, ku dengar ia sudah meninggalkan Jakarta, dihancurkan kariernya dan dicap buruk, ia tak bisa mendapat pekerjaan dimanapun. Akhirnya ia pulang kampung, membuka toko bahan bangunan kecil, hidup seadanya. Takdir telah menentukan hukumannya. Namun, ada satu simpul di hati yang harus kubuka, bukan untukku, tapi untuk anak-anak. Sebaik apapun aku melindungi mereka, fakta tentang ayah biologis mereka tetap menjadi ruang kosong. Aku tidak ingin mereka tumbuh dengan kebingungan atau lebih buruk, teracuni oleh gosip. Suatu sore di taman, aku memanggil Bara dan Hana yang sedang bermain ayunan. Aku menatap dua wajah yang sangat mirip dengan pria itu, tapi dengan mata yang jernih dan tegar sepertiku. Jagoan-jagoan bunda, kalian ingat om yang bawa mainan besar di sekolah beberapa bulan lalu? Mereka mengangguk. Ingat, om itu bilang dia papa kami, kata Hana. Tapi bunda bilang dia bukan keluarga kita, tambah Bara waspada. Aku tersenyum. Hari ini bunda mau cerita sebuah dongeng yang sangat nyata tentang keluarga kita. Dulu sekali, saat kalian masih sekecil kacang di perut bunda dan om itu pernah menjadi sebuah keluarga. Dia adalah orang yang bersama bunda menciptakan kalian. Tapi, menjadi ayah bukan hanya soal menciptakan. Menjadi ayah harus tahu cara menyayangi, melindungi, dan tetap ada di saat sulit. Om itu tidak bisa melakukannya. Dia memilih kehidupan lain, kehidupan dengan lebih banyak uang, tapi tanpa bunda dan kalian. Dia pergi saat bunda sangat membutuhkannya. Aku tidak menggunakan kata-kata seperti pengkhianat atau membuang. Aku hanya menceritakan kebenaran dengan cara yang paling sederhana. Jadi bunda memutuskan untuk membesarkan kalian sendiri. Selama 5 tahun ini, bunda menjadi ayah sekaligus ibu. Saat om itu muncul lagi, bunda marah karena dia mau membawa kalian pergi tanpa bertanya pada kita. Bunda, sekarang om itu di mana? Tanya Hana. Dia sudah pergi sangat jauh, sayang. Kembali ke tempatnya. Bara menatapku dalam. Pertanyaannya membuatku terkejut. Bunda, kalau dia papa kami, apa kami harus memanggilnya papa? Apa kami harus tinggal bersamanya? Aku menggenggam tangan mereka. Itu pilihan kalian. Bunda cerita bukan untuk melarang kalian mengakui ayah, atau agar kalian membencinya. Bunda hanya ingin kalian tahu kebenarannya, hubungan darah itu takdir. Tapi keluarga dibangun dengan cinta dan pengorbanan setiap hari. Jika nanti kalian besar dan ingin bertemu dengannya, Bunda tidak akan melarang. Tapi sekarang Bunda mau tanya, apa yang kalian rasakan? Hening sejenak. Bara yang pertama bicara, dengan sikap yang sangat dewasa. Aku tidak suka dia. Dia membuat Bunda menangis. Bu Guru bilang, orang yang menyakiti perempuan itu orang jahat. Aku tidak butuh papa. Aku punya bunda sudah cukup. Bunda itu pahlawan super sekaligus ratuku. Hana mengangguk setuju, memelukku. Betul, masakan bunda paling enak, dongeng bunda paling seru. Kami tidak akan kemana-mana. Kami mau sama bunda saja. Kata-kata polos tapi tegas itu menyembuhkan semua lukaku. Kebenaran tidak membuat mereka bingung atau benci. Dengan hati mereka yang jernih, mereka telah memilih. Ikatan darah tidak sebanding dengan kasih sayang. Siapa yang mencintai mereka tanpa syarat, itulah keluarga sejati. Aku memeluk mereka erat tertawa di tengah taman yang sejuk. Keputusanku untuk jujur adalah keputusan yang tepat. Bayangan Bima selamanya tidak akan bisa lagi mengganggu pikiran kami. Musim gugur di tahun ke-6 aku menjadi ibu tunggal. Jakarta terasa sejuk. Pagi itu, aku berdiri di balkon, menyesap kopi hitam, menatap kota yang menggeliat. Semua telah menjadi masa lalu. Kisah istri lama yang membalas dendam kini telah dilupakan orang. Hanya kedamaian yang abadi di rumah ini. Nusantara Materials terus berkembang. Aku sudah menyerahkan sebagian besar sahamku pada Mas Bayu,
menjadi penasihat saja. Aku punya lebih banyak waktu untuk anak-anak. Bara dan Hana sudah masuk kelas 1. Melihat punggung kecil mereka berlari masuk ke kelas, aku tahu aku telah menang. Bukan menang melawan Bima atau Sandra. Balas dendam, semanis apapun, hanya emosi sesaat. Aku menang melawan takdir, melawan stigma masyarakat, dan melawan kelemahanku sendiri. 5 tahun lalu, aku telah membuktikan bahwa wanita yang dicampakkan bukan berarti hidupnya berakhir. Pengkhianatan pria bukanlah titik, melainkan sebuah persimpangan yang memaksa kita menjadi lebih kuat dan mandiri. Uang dan jabatan bukanlah untuk pamer atau menindas, melainkan perisai untuk melindungi kehormatan dan orang-orang yang kita cintai. Aku sering mendapat pesan dari wanita dengan nasib serupa, menanyakan rahasiaku. Aku selalu menjawab dengan satu kalimat. Berhentilah menangis dan mulailah mencari uang. Jangan mengharap belas kasihan dari orang yang telah menyakitimu. Cara balas dendam terbaik bukanlah dengan melabrak atau menghina, melainkan dengan menjalani hidup yang begitu cemerlang, sukses, dan bahagia, hingga orang itu tidak akan pernah lagi pantas berdiri sejajar denganmu. Aku menyesap kopi terakhirku, berbalik masuk ke dalam. Suara Bara dan Hana berebut buku komik terdengar riuh. Bunda, Kak Bara sembunyiin buku Putri Duyungku. Enggak. Adek Hana taruh di bawah meja kok nuduh kakak. Aku tertawa, mengelus kepala mereka. Sudah, jagoan-jagoan Bunda, ganti baju, ya. Hari ini Bunda ajak kalian makan ayam goreng dan ke kebun binatang Ragunan lihat jerapah. Hore, sayang Bunda. Mereka berdua bersorak, memelukku. Sinar mentari pagi menerobos masuk, menyinari kami bertiga. Di luar sana, dunia mungkin penuh tipu daya dan pengkhianatan. Tapi di dalam rumah ini, di bawah perlindunganku, hanya ada tawa, cinta, dan kedamaian abadi. Kedamaian pada akhirnya hanya milik mereka yang cukup tangguh untuk mempertahankannya. Dan aku, Kirana Anjani, sangat bangga karena telah berhasil melakukannya. Jakarta sore ini kembali diguyur hujan, menghapus gerah setelah hari-hari yang sibuk. Duduk di balkon dengan secangkir teh kamomil hangat, aku menatap lalu lintas di bawah. Semua badai telah berlalu. Di benakku tak ada lagi bayangan Bima, tak ada lagi rasa puas atas kehancuran Sandra. Yang ada hanyalah perasaan ringan dan damai. Orang bilang balas dendam termanis adalah melihat musuh menderita. Tapi aku sadar, tingkat tertinggi dari pembalasan adalah melepaskan. Aku melepaskan bukan karena memaafkan, tapi untuk membebaskan diriku sendiri. Untuk membersihkan sisa-sisa hubungan yang busuk, dan menanam benih kedamaian yang baru. Masa lalu pernah menjadi pisau tajam. Kini ia hanya bekas luka yang samar, bukti bahwa aku pernah terluka, tapi selamat dan sembuh dengan bangga. Melihat kembali, diriku 5 tahun lalu hanyalah gadis lemah berusia 25 tahun, memeluk perut hamil di bawah hujan. Gadis itu mengira langitnya telah runtuh. Tapi malam nahas itu justru menjadi hujan yang membersihkan kenaifanku, menempa wanita baja hari ini. Dari air mata, dari malam-malam tanpa tidur, aku membangun kerajaanku sendiri dari puing-puing. Perjalanan ini bukanlah keajaiban. Ini adalah darah, keringat, dan gigi yang terkatup menahan sakit. Dari kisah hidupku ini, aku ingin berpesan pada para wanita di luar sana, jangan pernah gantungkan seluruh hidupmu pada seorang pria. Pernikahan adalah sebuah perjalanan kereta. Seseorang bisa naik bersamamu, tapi ia juga bisa turun di stasiun berikutnya. Jika kau tidak bisa menjadi masinis bagi dirimu sendiri, keretamu akan terjerumus ke jurang. Jangan pernah percaya pada kalimat, kau di rumah saja, biar aku yang urus dunia. Karena saat badai datang, senjata tertajam seorang wanita bukanlah air mata atau kecantikan, melainkan kecerdasan dan kemandirian finansial. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan sejati, tapi uang hasil jerih payahmu bisa membeli kehormatan, kendali atas hidupmu, dan keamanan mutlak untuk anak-anakmu. Dan yang terpenting, ajarkan anak-anak menghadapi luka. Jangan tanamkan kebencian di hati mereka yang murni. Ceritakan kebenaran dengan lembut. Hubungan darah adalah takdir, tapi keluarga sejati dibangun dari cinta dan pengorbanan tanpa syarat. Hidup adalah rangkaian pilihan. Jika kau sedang berada di dasar keputusasaan, jika kau baru saja dikhianati, jangan menyerah. Izinkan dirimu menangis malam ini. Tapi besok pagi, hapus air matamu, poles sedikit lipstik merah, dan keluarlah mencari uang. Jalani hidup yang paling cemerlang, paling sukses, paling damai. Itulah cara balas dendam termanis dan terkejam bagi mereka yang pernah memunggungimu. Teman-teman terkasih, saat mendengar curahan hati ini, adakah sebersit bayangan dirimu yang melintas? Jika kisah kami bertiga menyentuh hatimu atau memberimu sedikit kekuatan, silakan tinggalkan komentar untuk berbagi. Siapa tahu, ceritamu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang di luar sana.
Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran ini agar kita bisa bertemu lagi, saling menghangatkan jiwa dalam kisah-kisah kehidupan selanjutnya. Malam telah larut, hujan pun telah reda. Aku tutup ceritaku di sini. Semoga semua wanita di dunia ini selalu bisa berdiri tegak, dengan kepala dingin menghadapi badai, dan hati yang cukup hangat untuk menyembuhkan diri sendiri. Ingatlah, meski langit hari ini runtuh, esok matahari akan tetap terbit dari tempatmu berdiri. Selamat malam, semoga tidurmu damai.